Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa fi khuluqin hasan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, mari kita tilawatil Quran, dan setelah kita tilawat, kita akan terjemahkan kalimat demi kalimat dalam rangka memahami makna-maknanya untuk kita ketahui apa isi ayat yang telah kita baca tadi. Mari kita baca ayat 153 sampai ayat 155. Yas'aluka ahlul kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas samai faqad sa'alu Musa akbar min zalik faqalu arina Allahu jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu bi zulmihim thumma attakhadhul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinatu fa'afawna 'an zalik wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahum ad-dura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha fabima naqdihim ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
para jamaah terhormat sampai ayat 155 kita hentikan dulu untuk kita pelajari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yas'aluka ahlul kitab. Dua ayat yang lalu, yaitu ayat 151 dan ayat 152, itu menerangkan ayat 152. Mari kita baca ayat 152 yang hitam itu ya. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan mereka tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara Rasul-Rasul lain, Rasul itu, maka itulah kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahalanya. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelum ayat ini, ayat 151, ayat 150 dan ayat 151 itu menerangkan bahwa orang kafir itu membeda-bedakan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain. Artinya ada yang mereka imani, ada yang tidak. Ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak mempercayai Muhammad sebagai Rasul. Padahal perintahnya semua Rasul harus diimani, jangan membeda-bedakan Rasul satu dengan Rasul yang lain. Semua itu adalah pilihan Allah, utusan Allah. Orang yang membeda-bedakan antara para Rasul satu dengan yang lain, itu dinamakan ulaika humul kafiruna haqqan. Itu orang kafir yang nyata. Dan bagi orang kafir yang nyata, Allah akan sediakan azab yang sangat hina. Sedangkan orang-orang yang beriman dan tidak membeda-bedakan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain, yaitu mereka akan mendapatkan pahala yang besar dan Allah akan beri ampun dan memberi kasih sayang. Nah, seterusnya masih tentang ahlul kitab. Para jamaah sekalian, mari kita terjemahkan. Ini berkaitan dengan sejarah. Dan sejarah itu sangat penting, terutama untuk mengetahui perjalanan agama Islam mulai tahun 1 kenabian sampai tahun ke-13 kenabian, kemudian tahun hijrah tahun ke-1 sampai tahun ke-10 hijrah. Bagaimana perjalanan agama Islam? Kalau sudah dimengerti, maka kita ini mesti imannya mantap dan mau berjuang, mau berjihad. Kalau tidak mengenal sejarah itu, biasanya menjalankan hukum Islam itu seenaknya. Nah, mari kita teruskan. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Perhatikan halaman 292 terjemahannya. Yas'aluka, sa'ala yas'alu. Yas'aluka bertanya kepada engkau. Siapa yang bertanya? Ahlul kitab. Jadi kalau makna bahasa Indonesia, bacaannya ahlul kitab yas'aluka. Nah, fiilnya didahulukan, itu namanya jumlah fi'liyah. Maka ahlul kitab itu sebagai pelaku penanya. Telah bertanya kepada kamu. Siapa itu yang bertanya? Ahlul kitab. Antunazzila, nazzala yunazzilu, anta tunazzilu.
Ada kalimat nazala, ada anzala, ada nazzala. Ini pengetahuan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Antunazzila, tunazzilu kok dibaca la karena ada an di depan itu. Antunazzila, agar kamu menurunkan alaihim kepada mereka, him kepada ahlul kitab tadi, kitaban, yaitu kitab. Nah, di sini kalimat tunazzila alaihim kitabah, agar kamu menurunkan atas mereka kitaban, sebuah kitab. Perhatikan malah nazala dengan nazzala. Nazzala turun. Kalau nazzala menurunkan, berbeda ayat ya. Yaitu ada namanya muta'addi dan ada namanya lazim. Dalam bahasa Indonesia terasa itu. Saya turun. Yang turun itu siapa? Saya. Kalau saya menurunkan apa? Yang diturunkan itu apa? Nah ini. Nah di situ antunazzila alaikum kitaba, agar kamu menurunkan kepada mereka, atas mereka kitaban, sebuah kitab. Minas samai, dari langit. Artinya dari Allah. Karena kitab samawi itu kitab yang asalnya turun dari atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab ini yang terkumpul di Lauhil Mahfuz. Ini kemudian diturunkan ke dunia ala sabili tanjim, yaitu berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Faqad sa'alu Musa. Faqad, fa dengan qad itu kalimat yang menyatakan takkid, Pak. Istilahnya kalimat huruf. Ini. Faqad, maka sungguh. Sa'alu, mereka telah meminta. Jadi sa'ala itu artinya bisa bertanya, bisa meminta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon, meminta kepada kamu ilmu yang bermanfaat. Ada kalanya sa'ala artinya bertanya. Ana as'aluka, saya bertanya kepada kamu. Faqad, maka sungguh sa'alu, mereka telah meminta. Meminta kepada siapa? Musa, kepada Nabi Allah Musa. Ini berarti orang-orang Yahudi, Alkitab. Akbar min dzalik, mereka meminta kepada Musa agar menurunkan ayat itu. Tidak hanya itu saja, akbar min dzalik, yang lebih besar dari yang demikian itu. Jadi kan kepada Nabi Musa Allah menurunkan kitab Taurat. Kemudian kitab Taurat ini disampaikan kepada umatnya, yaitu orang-orang Yahudi. Perintah utamanya yaitu ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a wa ilahukum ilahun wahid. Itu diantaranya. Tuhan yang satu itu kamu harus menyembahnya dan jangan menyekutukan dia dengan apapun. Lah itu kata orang Yahudi, itu belum cukup begitu itu. Itu tidak cukup. Menyembah Allah, di mana Allah itu? Kapan menyembahnya? Nah, supaya kau minta kepada Allah diturunkan yang lebih dari itu. Faqalu, maka mereka berkata, tambahannya yaitu arinallaha jahratan. Mereka berkata, arina,
perlihatkan kepada kami Allah itu, baru saya mau menyembah. Kalau tidak kelihatan, apa yang saya sembah? Siapa yang saya sembah? Ini sampai diwarisi oleh orang-orang jahiliyah. Percaya kepada Allah. Allah itu pencipta, Allah itu pemelihara, Allah itu pengatur, tetapi tidak mau menyembah Allah. Alasan orang jahiliyah bukan karena tidak kelihatan, tapi kalau orang Yahudi tidak mau menyembah Allah karena Allah tidak kelihatan. Kalau prinsipnya orang jahiliyah, orang Arab di waktu Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Allah, kalau saya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ya kalau dituruti, ya kalau diterima. Kalau tidak terima, gagal. Oleh karena itu lebih baik punya Tuhan banyak. Satu menolak, mungkin yang lain menerima. Jadi doanya orang-orang Arab jahiliyah kepada Allah itu maunya tidak mau gagal, harus diterima. Karena kalau yang satu itu menolak, gagal, mereka tidak mau gagal, harus minta kepada yang lain. Oleh karena itu ada berhala-berhala, Lata, Hubal, ya, dan lain-lainnya itu. Tetapi kalau orang Yahudi lain, tidak mau menyembah Allah, bukan karena khawatir ditolak doanya, persembahannya ditolak, tapi karena tidak tahu, tidak pernah dilihat. Nah ini kan seperti paham materialis, Pak. Paham materialis itu kan menyembah materi, karena uang itu ketok moto meleng-meleng, Pak itu. Nah ini Tuhan, kata orang materialis. Uang ini saya gunakan itu, nanti kalau pilkada saya gunakan membiayai supaya saya dipilih orang banyak. Tuhan mereka materi, apalagi materi yang berguna, yaitu fulus, uang. Lalu uang itu disembah, karena apa? Dengan uang ini saya bisa jadi gubernur, dengan uang ini saya jadi penguasa, karena aturannya di Indonesia harus pilihan. Nah, pilihan itu harus biaya, Pak. Kalau tidak biayai, tidak ada yang mau milih itu. Pilihlah aku, wani piro, kan gitu. Nah, ini orang-orang yang menyembah materi itu. Orang Yahudi mau menyembah kepada Allah kalau mereka itu diperlihatkan Allah itu cetha tur welo-welo, meleng-meleng ketok moto. Nah, para jamaah yang terhormat, di dalam awal-awal surat Al-Baqarah sudah diterangkan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, Al-Baqarah yang lalu, Pak, kami tidak akan beriman kepada kamu sebelum melihat Allah yang kamu anggap sebagai Tuhan itu jahrah, terang-terangan. Nah, begitu mereka minta kepada Nabi Musa untuk melihat Allah dengan terang-terangan, fa'akhadhathumus sha'iqah, mereka disambar petir. Nah, ini berarti mereka itu keliru, karena itu dihukum oleh Allah. Nah, umat-umat yang lalu itu kalau keliru dihukum seketika, Pak. Nah, binisbah orang Yahudi yang tanya ingin melihat kepada Allah terang-terangan itu, fa'akhadhathumus sha'iqah. Ini juga ada keterangan begitu nanti. Disambar petir di siang bolong padahal tidak ada hujan, tidak ada mendung. Wa antum tanzurun, sedang kamu melihat waktu itu. Kita teruskan. Faqalu, mereka berkata, arinallaha, perlihatkan kepada kami Allah itu jahratan, nyata. Saya tidak mau loh menyembah sesuatu yang tidak nyata. Itu katanya sekarang orang sangat ilmiah itu. Untuk apa menyembah angan-angan yang tidak pasti ada itu? Nah, inilah perlunya di dalam ajaran Islam, iman kepada Allah itu pertama mengakui Allah itu wujud, ada. Nah, setelah Allah itu ada, harus diesakan secara rububiyah, secara uluhiyah. Lalu mentauhidkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah.
Kalau kenal namanya, sifatnya, maka konkret bahwa Allah itu wujud dan mempunyai sifat-sifat pemurah, pemaaf, pemberi rezeki, pembuka kesulitan, dan lain-lainnya. Nah, ini perlu mengenal nama-nama Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu banyak, Pak, tidak hanya sekitar 20. Memang untuk anak-anak pemula diajarkan, dikenalkan sifat Allah 20. Anak masih kecil, Pak. Masa selamanya begitu terus? Kita belajar ya. Setelah mereka minta supaya diperlihatkan kepada Allah dengan nyata, fa'akhadhathumus sa'iqatu. Sama dengan surah Al-Baqarah tadi. Maka menimpa atau menyambar mereka as-sa'iqatu, petir. Berdek, Pak. Orang mati disambar berdek, Pak. Di dalam ajaran Islam, kalau ada orang yang beriman kepada Allah dan imannya bersih, kemudian ia beramal soleh, amalnya itu ittiba'ur rasul, mengikuti rasul, kalau ia mati disambar petir, itu bukan hukuman, Pak. Malah orang yang mati disambar petir itu termasuk mati berpahala syahid. Ada beberapa orang yang beriman yang mati kalau meninggal dunia diberi pahala syahid. Di antaranya orang yang mati mendadak karena disambar petir, atau wanita yang meninggal karena melahirkan, itu diberi pahala syahid. Tapi perlakuannya tidak seperti orang yang berjuang melawan orang kafir harbi lalu syahidnya dunia akhirat. Kalau orang-orang itu syahidnya dunia akhirat, matinya yaitu tidak usah dimandikan, tidak usah sholati, pakaiannya dijadikan kain kafannya, kekurangannya dicukupkan, langsung dikubur. Orang ini sudah bagus sekali. Dan orang-orang yang mati syahid itu nanti bersama Nabi di surga yang paling tinggi. Nah, kalau umat Islam ini beriman kepada Allah, lalu bersih dari syirik, lalu amalnya soleh, bebas dari bid'ah, kalau ia mati disambar petir, itu justru mendapatkan pahala syahid. Tetapi orang Yahudi lain, disambar petir karena hukuman. Kenapa? Mereka oleh Nabi Musa disuruh menyembah Allah dan jangan menyekutukan. Kemudian ia ragu-ragu, Allah siapa? Allah di mana? Saya tidak pernah melihat itu. Lalu ia minta, arinallaha, tampakkan kepada kami Allah itu. Kontan dihukum oleh Allah, fa'akhadhatkumus sa'iqatu, menimpa kepada mereka as-sa'iqatu, petir itu, bizulmihim, dengan karena kezaliman mereka. Jadi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang mau menyembah kepada Allah kalau minta diperlihatkan wujudnya Allah itu zalim. Sebab Allah itu bukan benda seperti kita. Tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dilihat, didengar, firman-Nya didengar dengan telinga, tidak bisa diraba. Kalau memikirkan Allah itu perlu memikirkan ciptaannya. Adanya ciptaan mesti ada penciptanya. Diri kita wujud, ada yang mewujudkan. Oleh karena itu ada makalah, yaitu Sayyidina Umar mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan proses yang begitu indah di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Mu'minun menerangkan. Nah, tiap-tiap orang yang beriman apabila ia mempelajari, memikirkan ada ciptaan Allah yang cukup besar, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua ciptaan Allah itu ada manfaatnya. Sampai-sampai Allah menciptakan nyamuk itu ada manfaatnya, Pak. Buat kita mudarat. Tapi ada makhluk-makhluk yang lain yang butuh dengan nyamuk.
Memang nyamuk itu kepada kita berbahaya. Kalau berbahaya, bunuhlah nyamuk itu. Bapak-bapak bisa, kalau ada nyamuk terbang, lalu ditangkap, dibunuh gitu, mampu. Yang ada yaitu disemprot, karena itu. Nah, itu adanya satu kelemahan tiap-tiap makhluk, tapi nyamuk itu kalau disemprot mati, kalau menggigit orang bisa jadi penyakit malaria. Apalagi kalau nyamuknya nyamuk cece. Namun begitu nyamuk itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Nah, ini para ahli biologi itu apa namanya meneliti apa sih gunanya nyamuk itu. Memang buat manusia berbahaya itu. Tapi buat makhluk lain itu sangat berbahaya. Cecak itu butuh apa, Pak? Cecak itu makan nyamuk ya, nah, cecak membutuhkan nyamuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu masing-masing ada kebutuhan, ada yang dibutuhkan dan yang dibutuhkan itu ada. Jadi nyamuk itu buat kita berbahaya, tapi buat cecak makanan yang hebat itu, Pak. Tekek apa itu? Toke apa tekek, Pak ya? Yang berbunyi tekek itu loh. Nah, ya. Baik. Bizulmihim, jadi minta melihat Allah dengan kasat mata meleng-meleng ketok moto. Itu zolim, Pak. Nah, kezaliman umat-umat yang lalu banyak yang dihukum seketika. Summat takhudhu, di samping itu ada satu kelucuan. Tidak mau menyembah Allah gara-gara tidak melihat. Oleh karena itu mereka membuat Tuhan. Lalu mereka sembah. Karena apa? Kalau kelihatan, wah itu senang menyembahnya. Summat takhudhul ijla. Kemudian ia mengambil patung anak sapi. Al-ijl itu anak sapi, tapi ini mereka membuat patung berbentuk anak sapi. Ini riwayatnya, Pak. Ketika kaum Bani Israel yang tinggal di Mesir, keturunan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu kan orang anaknya Nabi Yakub. Kemudian dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Allah menyelamatkan, ada kafilah lewat, ketika menimba air, ini terbawa naik ke atas. Nah, oleh kafilah yang menemukan anak ini dijual ke Mesir karena mereka mau berdagang ke Mesir. Di sana diambil oleh istrinya. Nah, ini begitu, istrinya Firaun, Mbak ya, dijadikan anak. Nah, para jamaah yang terhormat, lalu Yusuf ini akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Nah, ini riwayatnya panjang, Pak itu. Setelah itu saudara-saudaranya itu ketika belanja ke Mesir, sebagian kerasan di sana karena apa? Penguasanya saudaranya sendiri. Nah, di situ beranak pinak sampai dengan sahabat Nabi Musa, orang-orang Bani Israel, orang-orang ya keturunan Bani Israel yang di Mesir itu sudah kurang lebih sampai 300 ribuan. Ini oleh Firaun dijadikan budak. Tapi orang Yahudi itu walaupun dijadikan budak, Pak, pintar menghimpun kekayaan. Mereka kaya. Ketika diselamatkan oleh Nabi Musa, diajak kembali ke Palestina melalui Laut Merah, tidak bisa menyeberang. Nabi Musa diberitakan oleh Allah, jatuhkan tongkatmu ke air. Air terbelah menjadi dua, lalu lewat dengan selamat. Dikejar oleh Fir'aun, Fir'aun di tengah-tengah, airnya kembali, Fir'aun tenggelamkan, begitu lewatnya. Orang-orang Bani Israel mendarat selamat. Sampai di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa, setelah diberikan persiapan manna wa salwa, ya, yaitu manna itu manisan yang embun melekat kepada daun-daun, itu manis dimakan tinggal mengambil. Ada itu salwa, ada manna, burung kecil-kecil yang gampang ditangkap untuk disembelih dan lezat dagingnya. Nah, setelah itu Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke hadiratnya. Ditinggal munajat namanya. Katakanlah kalau Nabi itu Mi'raj ya. Ketika kaumnya ditinggalkan Nabi Musa, kambuh kembali. Ini ya apa ya? Menyembah Tuhan kok Tuhannya tidak pernah kelihatan ini. Lalu ada pengacau, pengkhianat
orang yang namanya Musa yang bergelar Musa As-Samiri. Kalau kalian minta melihat Tuhan dengan jahrah seperti permintaan ini, mari kita buat. Nah, kemudian kumpulkan emas-emas yang kau peroleh dari Mesir itu, intan-intan, berlian, kumpulkan. Lalu itu dicor menjadi patung yang namanya Al-Ijl. Itu. Nah, kemudian matanya bisa berkunang-kunang. Nah, di saat itu para jamaah yang hormat, tiap-tiap ada orang yang menyembah berhala, itu setan-setan golongan jin sangat berkompeten untuk mempergiat supaya mereka menyembah terus. Dia bersuara di situ. Suaranya patung anak sapi yang dari suara jin-jin ini, jin yang setan Pak ini dianggap, wah ini Tuhan. Bisa ngomong ini. Kalau Tuhan yang diberikan oleh Nabi Musa tidak pernah kelihatan, apalagi ngomong. Lalu anak patung ini disembah, dikelilingi disembah. Nah, ketika Musa datang, dihancurkan Pak ini berhala-berhala ini. Kenapa kau berkhianat? Dari menyembah Allah, menyembah anak patung. Nah ini. Mim ba'di ma ja'atuhumul bayinat, mereka menyembah patung itu dilarang, sudah tahu itu, disuruh menyembah Allah, tetapi mereka setelah diberi penjelasan begitu itu malah melanggar. Summat takhudul ijla mim ba'di ma ja'atumul bayinat, mim ba'di dari sesudah ma ja'atuhum, apa-apa yang telah datang kepada mereka, ma ja'atuhum, apa-apa yang telah datang kepada mereka, al-bayyinatu, bukti-bukti nyata, penjelasan-penjelasan yang nyata. Tiap-tiap Nabi memberi penjelasan kepada kaumnya jelas sekali. Tetapi untuk orang-orang Yahudi banyak yang menolak. Andai kata menerima yang mereka anggap cocok-cocok saja. Yang tidak cocok minta ganti, supaya ada penjelasan yang cocok dengan mereka. Ada kaum seperti ini Pak. Itu zamannya Nabi Musa. Namun begitu Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping ada orang-orang yang minta melihat Tuhan dengan terang-terangan itu sambar petir, ada orang-orang yang ingin menyembah Tuhan memakai patung Al-Ijl, padahal dia sudah tahu kalau itu dilarang, tapi mereka kerjakan. Namun begitu di antara mereka fa'afauna, maka kami maafkan. Nabi Musa mohonkan ampun. Jadi ada yang disiksa, ada yang dimaafkan. Andalik, dari yang demikian itu. Jadi mereka itu asalnya mau mentaati Nabi Musa, mau menyembah Allah. Ditinggal Nabi Musa munajat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kambuh seperti nenek-nenek moyangnya dulu, yaitu minta Tuhan yang nyata. Lalu Musa Samiri kesempatan manipulasi ini, kumpulkan emas-emas kamu, saya buatkan Tuhan yang indah, berbentuk patung anak sapi tapi terbuat dari emas, matanya dari intan berlian, lalu dibantu oleh setan-setan golongan jin bisa bersuara. Ya. Namun begitu setelah Musa datang diberi penjelasan dan mau berhenti, diampun oleh Allah. Fa'afauna an dzalik, maka kami memaafkan an dzalik, dari yang demikian itu. Wa ataina, ya, kami telah memberikan Musa kepada Musa sultana, kekuasaan. Kekuasaan ini tidak berarti menjadi gubernur, tidak berarti menjadi presiden, wakil presiden, begitu Pak. Punya kekuasaan, kemampuan untuk memberi penjelasan. Ini kekuasaan Pak. Apa artinya punya kekuasaan tapi omongannya tidak diguguran? Ya. Keputusannya di demo. Punya kekuasaan, tapi kalau membuat keputusan, membuat penjelasan, orang tidak setuju, di demo. Aku tidak setuju, ini negara demokrasi, ini orang berhak menolak itu.
Jadi negara demokrasi itu boleh mendukung, boleh menolak, Pak. Antara pendukung dan penolak kan begitu. Lihat Maluku itu, pendukung dan yang kontra. Pemimpinnya tenang-tenang saja, pendukungnya bentrok. Itu hasil demokrasi lah gitu tuh. Ya, oleh karena itu yang betul itu menuruti perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Enggak ada demo ini putusan Allah, saya enggak setuju ini. Ahli waris kalau laki-laki dapat 2 bagian, 1 anak perempuan 2 bagian, lalu orang-orang perempuan demo kepada Allah. Enggak ada begitu. Karena apa? Allah itu punya kedaulatan mutlak, Pak. Kalau sudah membuat peraturan, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan ridhonya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Tidak pakai demo. Nah, Nabi Musa itu mempunyai kekuatan kalau memberi keterangan mereka percaya. Ini mubina, nyata, yaitu mempunyai kemampuan memberi keterangan-keterangan. Sultan itu tidak harus penguasa, Pak. Sultan itu artinya sama dengan raja, kaisar, penguasa, presiden gitu. Tapi ini yang mampu untuk memberi keterangan-keterangan yang meyakinkan mereka. Ini pemberian Allah yang paling agung, Pak. Ini ada seorang kalau memberi penerangan itu diterima orang. Kalau keterangan itu tidak harus dari orang yang punya jabatan, Pak. Nah, orang-orang yang diberi sultan kemampuan bicara. Fir'aun berhadapan dengan Musa. Fir'aun punya kekuasaan, Nabi Musa tidak punya. Tetapi Fir'aun sering deadlock terhadap keterangan Nabi Musa. Kalah. Satu ketika karena Nabi Musa itu memberi penjelasan dan mereka tidak bisa membantah, ya, kalah kemarin. Padahal punya kekuasaan. Akhirnya Firaun rembukan dengan Musa. Musa, ayo kerjasama. Demi kesejahteraan Mesir, kamu berdoa kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu memberi kesejahteraan Mesir. Rakyat Mesir menyembah kepada aku agar aku memberi kesejahteraan dengan Abu Mesir ini. Aku memberi kesejahteraan, Tuhanmu memberi kesejahteraan. Kan klop. Itu namanya doa bersama, Pak. Doa bersama begitu itu tuh pelopornya Fir'aun. Ambil enaknya sendiri. Orang-orang yang punya Tuhan, berdoalah kepada Tuhan masing-masing untuk kesejahteraan negeri ini. Itu sistem Fir'aun begitu tuh, Pak. Nabi Musa diajak kerjasama karena apa? Kalah penjelasan. Dakwanya Nabi Musa mereka tidak bisa membantah karena menjadi kenyataan. Ahli-ahli sihir, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku telah beriman kepada nabi yang disembah oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Kan ahli sihir dikalahkan semua oleh Nabi Musa itu. Yaitu sihir-sihir mereka, yaitu tampar-tampar yang dioles dengan uli-uli yang mengkilat-kilat, digerak-gerakkan seperti ular. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan sihir-sihir itu membuat rekayasa seolah-olah ular yang menjalar, ka'annaha hayyatun tas'a, seolah-olah ular yang merayap. Tetapi sihirnya di Musa, fa'idha hiya su'ban, tiba-tiba menjadi ular betulan. Nah, Fir'aun kecewa, karena ahli sihirnya kalah dengan mukjizat Nabi Musa. Ahli sihir dengan mukjizat yang menang, Pak. Nah, akhirnya karena Fir'aun itu kalah, mengajak kerjasama, doa bersama Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepada Musa supaya berdoa kepada Allah. Rakyat Mesir berdoa kepada aku karena aku ini Tuhannya orang Mesir, untuk sama-sama mensejahterakan bumi Mesir ini. Nah, para jamaah yang terhormat, hal seperti ini tidak boleh terjadi di dalam masyarakat yang beriman. Berdoa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bisa digabung dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, di sini
sultanan mubina, kekuasaan yang nyata. Nabi Musa tidak pernah berkuasa jadi presiden seperti Fir'aun, tidak pernah. Tapi Nabi Fir'aun kalah dengan Nabi Musa. Nah, penjelasan Nabi Musa yang begini ini yang dikatakan sultanan mubina. Orang tidak punya jabatan, tapi omongannya dipercaya orang. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang hormat, ya kita membaca 5 ayat, baru 1 ayat. Ini terjemahnya saja, belum tafsirnya. Memang belajar tafsir, syarat pertama harus mengerti makna kalimat. Kalau belum mengerti makna kalimat, kalau pelajaran tafsir, ya dengar saja. Kan kita harapkan Quran ini membacanya dapat pahala, memahaminya dapat hidayah. Oleh karena itu para jamaah yang terhormat, Al-Quran ini jangan dibiarkan tertulis di dalam mushaf tapi tidak pernah kita amalkan, tidak pernah kita pelajari. Kita mengamalkan kata-kata. Nah ini. Nah, jadi prosesnya orang Islam itu belajar membaca Quran, setelah bisa dibacanya itu dapat pahala. Lalu yang kedua, difahami dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan mendapatkan petunjuk itu tidak bisa tidak harus mengerti. Maca Quran unekno sak maknane. Itu tembang-tembang Jawa, dari kosida-kosida Jawa kan diterangkan begitu. Ruku tombo ati 5 warnane, ya. Di antaranya maca Quran unekno sak maknane. Nah, para jamaah yang terhormat, rasanya ini terjemah Pak ya. Kalau kita tidak jelas, di situ sudah tertulis masing-masing kalimat ada terjemahnya. Oleh karena itu setelah kita belajar begini ini, kemudian diulangi lagi. Nah, sebaiknya di masjid ini ada disiapkan, malah yang berikutnya nanti juz ke-6 itu sudah disiapkan itu, juz ke-7 ini sudah disiapkan nanti. Tetapi kalau kita punya di rumah, lah kita lihat lagi, itu namanya belajar seumur hidup ini. Karena apa? Kita belajar di sekolah sudah tidak kober Pak, karena kita dituntut untuk mencari nafkah, dan mencari nafkah itu wajib dan ibadah. Kalau tujuannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian kita ini karena waktu Isya sudah tiba. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.